Hai semuanya, kembali lagi bersama Bang Jeb, pria tampan yang membosankan. Waduh, udah lama ya kita tidak berjumpa. Mohon maaf sebelumnya, gue belum bisa upload video. Itu dikarenakan banyak sekali kesibukan. Jadi kali ini saya berkesempatan untuk upload video. Dan buat yang nanya, Bang, kok Dewa Terkuat nggak dilanjutin lagi? Nah itu karena saya tidak suka scene-scene yang membosankan dan juga adegan-adegan kebucinan. Jadi saya sering lampauin ceritanya. Setelah kalian menonton video ini, saya akan membuat sebuah voting. Dan votingnya seperti ini. Yang pertama, siapa yang setuju jikalau ada scene yang tidak seru, skip aja. Jangan di skip bang, diceritain aja. Kalau lo skip, ntar gue unsubscribe lo. Dan itulah votingnya. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah emang anjing nih pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua ini saya dapatkan di dalam komentar saya. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali kenal dengan channel ini, gua saranin buat tekan tombol subscribe. Dan buat yang udah kenal cukup di like aja sebagai uang tongkrongan. Sebelum kita masuk ke videonya, mari sama-sama kita katakan kata kuncinya. 1, 2, 3. Nggak ngerti kan? Ya gaskan lah. Oh ya, sebelum masuk ke videonya, saya ingin meminta maaf jikalau teman-teman semua mendengar ada suara kebisingan, karena saya rekornya di siang hari. Karena kalau malam saya tidur cuak. Berlatar di dalam gua, kisah akan berfokus kepada seorang gelandangan. Dia bernama Cha Yeon, kita panggil saja Yeon. Ini orangnya. Yeon sedang meratapi nasibnya yang kurang beruntung. Karena sudah lelah memikirkan nasibnya, dia pun turu sambil berharap besok ada sebuah keajaiban. Flashback ketika dia masih ada di Seoul. Terlihat suasana yang sangat menghangatkan dan Yeon bersama dengan keluarganya ingin pergi ke tempat taman bermain demi menghibur adiknya. Namun di tengah jalan tiba-tiba saja sebuah truk menabrak mobil mereka yang melaju sangat kencang. Entah itu sudah direncanakan atau tidak, kita belum dikasih tahu. Sepertinya kecelakaan ini sudah direncanakan ya guys ya. Pasti adalah 15% si truk ini mengerem mobilnya. Lah kok malah jadi detektif? Lanjut. Dan itulah kisah bagaimana Yeon bisa sampai jadi gelandangan. Setelah dia terbangun dari pingsannya, Yeon menemukan suatu buku yang bernama Heavenly Martial Origin. Jika Yeon bisa menguasai semua yang ada di dalam buku Heavenly Martial Origin, maka dia bisa kembali ke keluarganya yang ada di bumi. Tiba-tiba saja Yeon mendengar suara dari seseorang yang mengatakan kalau Yeon telah selesai dari tutorial ini. Yeon merasa kalau dia telah kembali ke bumi. Namun kebahagiaan itu langsung dipatahkan oleh takdir yang tak mengizinkannya. Tiba-tiba saja datanglah kakek-kakek psikopat yang membawa pedangnya. Kakek itu mengatakan, "Hei anak muda, bajumu terlihat sangatlah asing. Apakah boleh aku meminta daging tubuhmu?" Karena Yeon juga tidak mau mati, dia langsung menghabisi kakek itu. Namun setelah menghabisi kakek itu, Yeon merasa bersalah karena telah membantainya. Namun jika dibiarkan, maka dialah yang akan mati. Tiba-tiba muncullah sebuah sistem yang memberitahukan kalau Yeon telah naik level karena telah membantai kakek itu. Melihat dia yang naik level membuat Yeon senang setengah mati, sampai-sampai menunjukkan wajah psikopatnya. Dan sekarang dia mengerti, jika kau tidak ingin diburu, maka jadilah yang memburu. Dan Yeon terus-terusan bertarung melawan sekte-sekte kuat yang ada di Murim. Sampai-sampai Yeon mendapatkan julukan yaitu Supreme Sword Emperor. Dan terlihat Yeon sedang menghitung berapa banyak generasi yang telah dia bantai. Dan Yeon membantai ketua sekte generasi ke-8 dengan satu kali ayunan tangannya saja, yang membuat kepala dari ketua sekte tersebut melayang ke udara. Melihat ketua sektenya yang terbantai, murid dari sekte tersebut maju untuk membalaskan dendam ketua sekte mereka. Namun itu sia-sia, Yeon bisa menghindarinya dengan mudahnya. Kemudian
Yeon memegang kepala dari bocah tersebut dan mengeluarkan aura yang sangatlah kuat hingga bocah itu tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Dan boom! Ledakan energi pun terjadi yang membuat seluruh tempat yang ada di sana gemetar. Namun, Yeon membuat perisai untuk bocah itu agar dia tidak mati. Dan Yeon melepaskan bocah itu agar suatu hari dia bisa menghiburnya. Dan Yeon pun pergi meninggalkan bocah itu yang masih ketakutan. Singkat cerita, 18 tahun telah berlalu dan masih sama dengan ketua Demonic Cult terdahulu. Bocah yang dilepaskan oleh Yeon telah mati dan Yeon merasa kalau semua ketua sekte Demonic Cult sama-sama saja. Mereka semua lemah dan tidak ada yang bisa menghiburnya sama sekali. Yeon berniat untuk membuat sekte yang bernama Sekte Devil agar dia tidak merasa kesepian. Dan setelah membangunnya, dia akan membuat sebuah pertunjukan, yaitu pertarungan tiada henti demi menghilangkan rasa bosannya. Dan tak terasa sudah 140 tahun Yeon berada di Murim. Bahkan Yeon sudah tidak ingat bagaimana bentukan wajah dari keluarganya. Tiba-tiba saja sistem muncul tepat di depannya. Sistem itu mengatakan kalau Yeon telah mencapai tingkat maksimal dan sekarang dia bisa kembali ke bumi. Melihat lelucon yang ditunjukkan oleh sistem membuat Yeon tertawa terbahak-bahak. Yeon mengatakan, apakah mereka mengasihaniku karena aku telah menyerah, dan ataukah mereka merendahkanku? Setelah Yeon mengatakan hal tersebut, muncullah energi di sekujur tubuhnya dan dia akan segera naik ke tingkat dewa. Namun Yeon merasa ada yang aneh. Bukankah jika naik sebagai dewa, seseorang tidak akan merasakan yang namanya hasrat duniawi? Yeon menanyakan ke dirinya sendiri apakah dia pernah merasakan yang namanya dipenuhi oleh emosi. Yeon mengatakan kalau keinginannya adalah untuk membalaskan dendam kepada orang yang telah membuat menjalani kehidupan yang menjadikan ini. Dan juga dia akan membalaskan dendamnya kepada orang yang telah merencanakan pembunuhan keluarganya. Dan Yeon pun meledakkan kekuatannya hingga membuat apapun yang ada di dekatnya mulai hancur. Dan ledakan itu pun semakin membesar hingga akan jauh lebih besar lagi. Dan Yeon mengatakan kalau dia akan membunuh orang yang telah melakukan semua ini padanya. Tak peduli seberapa jauh orang itu, dia akan tetap memburunya, bahkan jika orang itu berada di neraka sekalipun. Dan Yeon pun memusnahkan tempat itu dengan energi yang dia miliki. Sekaligus Yeon pergi untuk kembali ke bumi. Ya, walaupun Yeon sudah tidak mau untuk kembali. Cerita berpindah dengan menampilkan seorang dewi. Dewi itu lumayan gede. Maksudnya pangkatnya. Ya, pangkatnya. Nah, itu guys, jangan salah paham ya, saya masih polos kok. Dewi itu mengatakan lewat doanya, dia berkata kepada seluruh orang yang ada di muka bumi ini, demi melawan invasi dari para monster yang akan datang ke seluruh penjuru dunia, dan kita dialihkan ke orang yang dipenuhi oleh sebuah rantai yang mengikat tubuhnya. Orang itu mengatakan kalau dia akan menunggu Cha Yeon untuk membunuhnya. Wah, siapa tuh? Apakah dia adalah orang yang membuat Yeon terkurung di Murim selama 140 tahun? Sebuah misteri yang belum terpecahkan. Kemudian cerita berpindah ke seorang wanita yang sedang membantu partinya yang sedang dalam kesulitan. Wanita ini bernama Cha Seol. Kita panggil saja Seol agar mudah diingat. Seol pun melancarkan serangannya dan berhasil membunuh 5 monster serigala. Dan orang itu sangat berterima kasih karena telah membantunya. Namun ketika dia merasa kalau dia telah aman, tiba-tiba dia diterkam dari belakang dan mati seketika. Dan kita diperlihatkan dengan rekan dari Seol yang melarikan diri karena dia tidak ingin nyawanya melayang di tempat ini. Melihat rekannya mengkhianatinya, Seol langsung mengambil busur dan bersiap untuk menyerang rekannya yang melarikan diri. Dan ketika Jong Hyuk telah sampai di depan portal, tiba-tiba anak panah dari Seol melesat maju menuju Jong Hyuk yang membuat dia sangat terkejut karena rekannya sendiri malah mengkhianatinya. Seol sangat dibuat geram lantaran jika memang tidak berniat untuk masuk ke dalam timnya, maka lebih baik mati saja. Dan dia menghampiri Jong Hyuk dan mencekram kerah bajunya. Ia mengatakan kalau Jong Hyuk hanyalah seorang sampah yang tak pantas untuk hidup. Dan juga karena Jong Hyuk lah semua rekannya mati sia-sia.
Jong Hyuk pun menepis tangan Seol karena dia menganggap kalau hanya dialah yang pantas untuk hidup. Daripada itu, demi dia bisa keluar dari sini, dia harus menumbalkan semua orang demi dirinya. Mendengar perkataan dari seorang pengkhianat, Seol pun beranjak untuk pergi. Seol mengatakan, ternyata seperti ini sikapnya. Aku sudah capek berbicara dengan sampah sepertimu. Lebih baik kau pergi dari sini daripada aku harus melindungi orang sepertimu. Dan satu lagi, aku akan melihat apakah ayahmu masih bisa melindungimu saat kita keluar dari tempat ini. Karena Jong Hyuk yang tak ingin dia diketahui telah mengkhianati rekannya, dia langsung menyerang Seol agar semua kejadian yang terjadi tidak diketahui. Dan serangan Jong Hyuk mementalkan Seol hingga tak sadarkan diri. Jong Hyuk pun menghampiri Seol untuk mengakhiri ini semua. Jong Hyuk mengatakan, kau tidak tahu diri ya? Padahal kau sendiri tak tahu apa-apa, dasar bodoh. Kau pikir kau sudah berada di puncak setelah orang-orang memujimu? Kalau kau ingin membuat namamu terkenal, maka aku akan membantumu untuk mewujudkannya. Ini semua bukan karena aku yang membuat semua orang yang ada di tim kita mati, melainkan itu semua karenamu yang menjadi penghambatnya. Sehingga penaklukan Dungeon menjadi gagal dan membuat semua orang tewas. Dan Jong Hyuk bersiap untuk membunuh Seol dengan satu kali serangan. Namun tiba-tiba muncullah sebuah petir. Suasana yang tadinya merah mencekam kini berubah menjadi hitam. Dan petir itu pun menyambar tepat di belakang Jong Hyuk. Sontak saja membuat Jong Hyuk sangat terkejut. Dan orang itu adalah Yeon yang telah kembali ke bumi. Dia berdiri dengan gagahnya. Setelah itu dia mulai tertawa terbahak-bahak. Dia mengatakan apakah ini hadiah karena telah mencapai level maksimal. Ini sungguh hadiah yang menjijikan. Aku pasti akan membunuhmu. Itu pasti akan kulakukan. Melihat kedatangan dari orang yang datang entah datang dari mana, membuat Jong Hyuk menjadi sangat kesal. Dan juga Jong Hyuk merasa kalau Yeon adalah seorang skorser. Apa itu skorser? Mari saya jelaskan. Skorser adalah sebutan bagi seorang penyihir. Tapi skorser adalah sebutan dari orang Korea yang mendapatkan job menjadi seorang penyihir. Job itu seperti pekerjaan lah, kayak gitulah. Tapi ini versi manhwa ya. Manhwa. Dan Jong Hyuk menyuruh Yeon untuk memberitahukan di mana asalnya jika tak mau mati. Dia pun pergi tanpa menanggapi perkataannya karena Yeon yang tidak menganggap perkataannya sontak saja membuat Jong Hyuk kesal setengah mati. Yeon pun menghampiri Seol yang sedang tak sadarkan diri. Yeon merasa kalau jika Seol tidak diobati secepatnya maka dia akan mati. Ketika Yeon melihat kalung yang digunakan oleh Seol, dia pun sadar kalau dia adalah adiknya. Dan Yeon pun mengeluarkan aura yang sangat mengerikan nih guys ya. Sampai-sampai tekanan dari aura Yeon menundukkan Jong Hyuk dengan mudahnya. Sampai-sampai dia tidak bisa bergerak. Bahkan tubuhnya tidak bisa dikendalikan sama sekali. Kemudian Yeon menghampiri Jong Hyuk. Dia mengatakan, "Oh ya, bukankah kau menanyakan namaku? Namaku adalah Supreme Sword Emperor." Ya, meskipun aku mengatakan lebih jauh lagi, kau tak akan mengerti sama sekali. Yeon pun menembaki Jong Hyuk dan Jong Hyuk pun hilang bagai teman yang habis minjam duit setelah itu menghilang. Satu serangan dari Yeon dapat menghancurkan gunung-gunung yang ada di sana saking dahsyatnya. Aku Cha Yeon, kakak dari Cha Seol. Andai saja kau tak bertemu denganku, mungkin kau tak akan mati. Hadeh, ganteng kali Yeon ya guys ya. Wajahnya sekilas mirip seperti Mimin, anjay. Singkat cerita, Seol pun telah sadar dari pingsannya. Dan ketika Seol telah bangun, dia tidak tahu siapa orang yang ada di depannya. Yeon langsung memegang tangan dari Seol. Dan dia mengatakan,
Ya, sekarang kau telah dewasa dan maafkan aku yang tidak bisa menjadi kakak yang melindungi adiknya setiap saat dan di dalam kondisi apapun. Dan ketika Seol kenal dengan logat orang yang ada di depannya, Seol langsung menangis lantaran dia sudah lama tidak berjumpa dengan kakaknya. Seol menanyakan kemana saja Yeon selama ini dan mengapa dia tiba-tiba menghilang. Setelah itu, Seol menanyakan kepada Yeon di mana Jong Hyuk berada. Dan Yeon pun menjawab, "Oh, orang yang hampir membunuhmu tadi tuh. Dia ada di sana. Cuman ya, kepalanya aja yang udah nggak ada." Seol pun sungguh dibuat terkejut karena Yeon membunuhnya. Dan Seol menarik tangan dari Yeon untuk segera pergi daripada mereka terkena bahaya. Singkat cerita, mereka telah sampai di rumah. Terlihat Seol yang sangat gelisah karena Yeon telah membunuh anak dari seorang hunter terbaik ke-11 di Korea. Melihat kegelisahan dari adiknya, Yeon malah B aja. Kalau begitu tinggal mati aja ya kan? Apa susahnya? Kan mudah, easy going man. Mendengar omong kosong dari kakaknya membuat Seol tambah stres karena tidak mungkin kakaknya bisa menang melawan hunter terbaik se-Korea. Sekarang dia telah mengerti kalau keluarga mereka sudah tidak ada lagi, alias meninggoy. Yeon menanyakan kepada adiknya apa itu hunter dan apa itu guild. Melihat kakaknya yang tak tahu apa-apa atau dia memang pura-pura bodoh, Seol merasa kalau kepalanya hampir meledak. Dimulai dengan kakaknya yang menghilang secara tiba-tiba. Kemudian muncul kembali, setelah itu tidak tahu sama sekali apa itu guild dan hunter. Dan juga bajunya yang terlihat aneh. Seol pun pergi untuk menemui seseorang yang mungkin orang itu bisa memberikan dia sebuah solusi. Setelah kepergian dari Seol, tiba-tiba saja datang ayah dari Jong Hyuk. Ayah dari Jong Hyuk bernama Kang Jin. Jadi kita panggil saja dengan sebutan setan. Salah-salah Jin. Jin menanyakan di mana Seol berada dan dia ada di mana. Dan juga Jin mengancam jika tidak memberitahukan di mana Seol berada, maka dia akan membantainya. Mendengar perkataan dari Jin, Yeon berkata kepada Jin, "Ya, gue tahu sih maksud lu datang kemari. Ya, kalau lu nyari adik gua, dia nggak ada di rumah. Tapi kalau lu nyari yang bunuh anak lu, itu gua." Hihihihi. Melihat bahwa pembunuh anaknya berada di depan matanya membuat Jin sangat marah sejadi-jadinya. Yeon sangat suka dengan ekspresi dari Jin yang terlihat sangatlah marah kepadanya karena telah membunuh anaknya. Yeon pun mengeluarkan energi dari tangannya dan pertarungan pun tidak bisa dihindari. Mereka berdua pun maju untuk memulai pertarungan mereka. Yeon ingin melihat seberapa kuat lawannya itu. Begitupun sebaliknya, Jin juga ingin melihat kekuatan dari orang yang pernah ke Murim, bahkan dijuluki sebagai Supreme Sword Emperor. Dan satu serangan dari Kang Jin bisa dihindari dengan mudahnya. Yeon bergumam dalam hatinya bahwa energi pedang dari Kang Jin terlihat aneh dan juga sangat berbeda dengan aura yang ada di Murim. Dan Jin langsung maju untuk menebas Yeon demi membalaskan dendam dari anaknya. Namun, seribu sayang, serangan itu pun bisa ditahan oleh Yeon hanya dengan satu tangannya saja. Akibat serangan Jin yang bisa ditahan oleh Yeon menimbulkan efek ledakan aura yang begitu mengerikan. Sekarang Yeon telah faham dengan yang namanya hunter. Dan setidaknya kekuatan Jin sama dengan master puncak seni bela diri. Dan pada dasarnya ada 10.000 orang yang sama dengan Jin di Korea. Melihat ketua guild mereka yang sedang dalam keadaan terdesak, bawahan dari Jin pun mencoba menolong dengan menyerang Yeon dari belakang. Dan serangan dari bawahan Kang Jin juga bisa ditahan oleh Yeon. Yeon pun menunjukkan wajah mengerikannya. Yeon menghancurkan pedang dari Cicungo itu. Yeon mengatakan kalau hunter sungguh sangatlah menarik dan pantas untuk diteliti. Kemudian Yeon meledakkan energinya yang membuat bawahan dari Jin terpental karena ledakan energi yang sangatlah kuat. Yuk kita move on dulu dengan pertarungan mereka. Kita diperlihatkan dengan Yeon yang masih berada di Murim ketika namanya tidak dimasukkan ke ranking terkuat yang ada di Murim. Yeon tidak terima karena namanya tidak ada di ranking tersebut.
Dan karena namanya yang tidak ada, Yeon berniat untuk menghancurkan ranking tersebut dan membuat ulang daftar terkuat. Para ranking teratas yang mendengar perkataan dari Yeon yang akan menghancurkan daftar ranking teratas membuat mereka semua menjadi sangatlah marah dan mereka maju secara bersamaan untuk membantai Yeon. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like dan share ke teman kalian tentang channel yang malas ini. Sekian video saya pada hari ini. Saya siap menerima pertanyaan, kecuali menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Oke, saya Jeb mewakili para fuckboy di seluruh dunia. Berterima kasih karena telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Vedava, rokok puntung, pakai koran.